Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini saya akan membahas soal KSK Ekonomi tahun 2020 nomor 16 sampai nomor 25. Nomor 16, sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi. Berikut ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan sistem pembayaran. 1. Sistem Wide Important Payment System atau SWIFT. 2. Sistem BIRTGS Real Time Gross Settlement. 3. Alat pembayaran menggunakan kartu APMK. 4. Bank dan lembaga keuangan selain bank. 5. Perusahaan switching. Berdasarkan pernyataan tersebut, yang termasuk komponen utama dalam sistem pembayaran adalah nomor. Ini pilihannya. Yang benar jawabannya adalah 1, 2, 3. Sistem Wide Important Payment System atau SWIFT, kemudian sistem BIRTGS atau Real Time Gross Settlement, dan alat pembayaran menggunakan kartu atau PMK. Nomor 17, a company is a place where production activities happen and where all production factors can be found. If a company is effectively controlled by another company or is combined with a company or other companies due to similar interests or ownership or management, the company is known as A. Limited company, B. Affiliated company, C. Consolidated company, D. Acquired company, or E. Merged company. And the answer is B. Affiliated company. Nomor 18. The advantage and disadvantage of a business entity are listed as follows. 1. Focusing on profit too much and neglecting the community and environment. 2. Lacking competency of the management that causes slow business growth. 3. There are a lot of disagreement between the management of the company and labor union. 4. Growth or decline of the company depends on the good faith of policymakers. 5. Slow in making decisions as the shareholders have to undergo complicated bureaucracy process in order to make decisions. 6. It is often difficult to obtain funding or loans for business expansion. The disadvantage of private-owned companies are, and the answer is B. Jadi kelemahan dari perusahaan pribadi gitu ya adalah 1, fokus pada profit terlalu banyak dan mengesampingkan komunitas dan lingkungan. Kemudian banyak disagreement atau ketidaksetujuan antara manajemen perusahaan dan buruh ya. Kemudian yang nomor 6, disadvantage-nya adalah seringkali kesulitan untuk mendapatkan pinjaman untuk perkembangan bisnis atau ekspansi bisnis ya, untuk mengembangkan bisnisnya lebih besar lagi. Ini kerugian dari sistem company atau sistem perusahaan pribadi. Nomor 19, study the table below. Number 1, types of business entity. 1, sole proprietorship is a type of business entity that is founded by one individual and whose capital comes from one individual. 2. Extractive company is a business entity whose activities of the company is extracting natural resources directly in order to create a certain purpose of the natural resources. 3. Limited liability company is a company that obtains their capital by issuing shares. 4. Trading company is a business entity whose activities is distributing or trading goods and products to consumers. 5. Firm is a business entity involving partnership of 2 or more people in running the company under one common name.
and each of them has similar responsibilities. 6. Industrial company is business entities whose activities are processing raw materials to be ready to consume products. Based on the table, types of business entity based on business fields is shown by number 2, 4, and 6. Extractive company yang mengambil bahan-bahan dari alam secara langsung. Kemudian nomor 4, trading company. Ini yang mendistribusikan atau menyebarkan atau memperdagangkan produk ke customer. Kemudian industrial company ya, yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yang siap dikonsumsi gitu ya. Nomor 20, perhatikan matriks di bawah ini. Ini yang A1 ada saham, A2 dana cadangan, A3 obligasi, A4 pinjaman anggota, A5 simpanan pokok. Yang B1 dana bantuan, B2 pinjaman bank, B3 hibah, B4 surat utang, B5 simpanan wajib. Permodalan koperasi diperoleh dari dua macam sumber, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Berdasarkan matriks tersebut, yang merupakan modal sendiri koperasi adalah butir yang A2, yaitu dana cadangan, A5 simpanan pokok, B3 hibah, dan B5 simpanan wajib. Itu yang merupakan modal sendiri koperasi. Kemudian nomor 21, beberapa kegiatan manajemen adalah sebagai berikut. 1. Membagi tugas, wewenang, dan tanggung jawab orang yang bekerja dalam perusahaan. 2. Menyusun struktur organisasi perusahaan. 3. Mengambil keputusan tentang cara-cara bekerja yang akan dilaksanakan. 4. Mencapai sasaran sesuai dengan kebijakan. 5. Melakukan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan kegiatan tersebut, yang merupakan fungsi manajemen pengorganisasian adalah nomor 1, 2, dan 3. Membagi tugas, wewenang, dan tanggung jawab orang yang bekerja dalam perusahaan. Kemudian menyusun struktur organisasi perusahaan dan mengambil keputusan tentang cara-cara bekerja yang akan dilaksanakan. Nomor 22. Let's take a look to this data, assuming first year as baseline year. Jadi, tahun pertama adalah sebagai tahun dasar ya. Sini ada datanya. According from data, the real GDP in second year is, ini pilihannya, kita hitung dulu dari yang tahun kedua ya. Tahun kedua berarti 1.100 dikali 40.000, ini hasilnya 44 juta. Kemudian barang Y-nya 400 dikali dengan 100.000, 40 juta. Totalnya adalah 84. Jadi, real GDP-nya di tahun kedua adalah 84 juta. Nah, ini nomor 23 sebenarnya sama ya, sama yang tadi ini datanya. Tapi di sini ditanyakan nilai GDP deflator tahun 2 dengan asumsi tahun pertamanya sebagai tahun dasar. Nah, kita hitung dulu tahun pertama ini barang X ada 600 buah dikali dengan harganya 50.000, hasilnya 30 juta. Kemudian barang Y-nya ada 700 kali 30.000, hasilnya adalah 21 juta. Jadi totalnya adalah 51 juta. Kemudian di tahun kedua ini ada 1.100 barang X-nya dikali harganya adalah 40.000, hasilnya 44.000. Kemudian barang Y-nya 400 dikali dengan harganya 100.000 jadi 40 juta, jadi totalnya adalah 80 juta. Nah, GDP deflator ini adalah nominal GDP atau tahun yang berlaku dibagi dengan real GDP atau tahun dasar dikali 100%. Sorry tadi tahun keduanya 84 juta ya, bukan 80 juta. Jadi 84 juta dibagi dengan tahun dasarnya di sini disebutkan
asumsinya adalah tahun pertama, jadi 51 juta. 84 juta dibagi 51 juta kali 100%. Hasilnya adalah 164,71%. Jadi jawaban untuk soal nomor 23 ini adalah yang E. Nomor 24, di negara Pandawa tahun 2019 diperoleh informasi sebagai berikut. Anggaran pemerintah atau APBN 1.800 triliun, kemudian pendapatan bunga bersih 600 triliun, total seluruh gaji atau pegawai pemerintah dan swasta itu 5.670 triliun, tingkat konsumsinya 6.000 triliun, pendapatan sewanya 750 triliun, investasi swastanya 1.570 triliun, laba perusahaan 2.200 triliun, ekspor bersihnya minus 150 triliun. Pendapatan nasional suatu negara dapat dihitung berdasarkan pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Berdasarkan data tersebut, nilai pendapatan nasional negara Pandawa sebesar, ini pilihannya ya, nah, jadi GDP itu adalah wages atau pendapatan, ditambah dengan rent, ditambah interest, ditambah profit. Jadi wages-nya atau pendapatan atau gaji, total seluruh gajinya adalah 5.670, ditambah dengan rent-nya, pendapatan sewanya 750 triliun ya, ini dalam triliun semua, ditambah dengan investasi swastanya 1.570, ditambah dengan laba perusahaannya 2.200 triliun. Ini hasilnya adalah 10.190 triliun. Jadi jawaban untuk soal ini adalah yang E. Kemudian nomor 25, diketahui data penduduk suatu negara sebagai berikut. Ini jumlah penduduknya 210 juta jiwa, jumlah penduduk usia kerjanya 120 juta jiwa, jumlah angkatan kerjanya 102 juta jiwa, jumlah penganggurannya 25,5 juta jiwa. Berdasarkan data tersebut, berikut ini adalah pernyataan yang tidak benar. A. Tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 85%. B. Tingkat pengangguran sebesar 25%. C. Jumlah penduduk usia non-produktif berjumlah 90 juta jiwa. D. Rasio ketergantungan sebesar 85%. E. Setiap 100 anggota atau 100 orang penduduk usia produktif menanggung 75 orang penduduk usia non-produktif. Oke, kita bahas satu-satu ya dari pilihannya. Untuk yang A, tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 85%. Berarti ini jumlah angkatan kerjanya dibagi dengan jumlah penduduk usia kerjanya 120 dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 85%, ini betul. Kemudian yang B, tingkat pengangguran sebesar 25%, berarti jumlah penganggurannya dibagi dengan jumlah angkatan kerjanya. 25,5 dibagi 102 kali 100%, hasilnya 25%, ini juga betul. Kemudian yang C, jumlah penduduk usia non-produktif berjumlah 90 juta jiwa. Ini jumlah penduduk seluruhnya 210 juta jiwa. Jumlah penduduk usia kerjanya 120 juta jiwa. Berarti yang non-produktifnya adalah selisihnya. 210 dikurangi 120, hasilnya adalah 90 juta jiwa. Ini juga betul yang C. Kemudian yang D, rasio ketergantungan sebesar 85%. Ini adalah jumlah penduduk usia 0 sampai 14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk usia 65 ke atas atau usia non-produktif dibagi dengan jumlah penduduk di usia produktif dikali 100%. Yang tidak produktif adalah 90 juta jiwa dibagi dengan yang produktif adalah yang usia kerja ini ya, 120. Berarti 90 per 120 kali 100%. Hasilnya adalah 75%. Berarti yang ini yang salah. Ini adalah jawaban yang betul ya. Kemudian yang E, setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 75 orang penduduk usia non-produktif. Ini betul dilihat dari yang D tadi yang sudah kita hitung, ini 75% ya. Berarti ada 75% anggota atau penduduk yang usianya non-produktif di antara 100
penduduk yang usia produktif gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Follow Instagram kita di @candelacourse dan Facebook kita di Candela Course Cikarang. Semangat!